dong masuk di Stevia ini setelah tinggi ekonomi dan bisnis Islam Al-Anwar, karena fasilitas yang telah kami sediakan cukup memadai, dan kedua murah meriah, lagi pula dosen-dosennya juga dari berbagai perguruan tinggi, jebolan perguruan tinggi, bahkan dosen-dosennya juga sangat kompeten. Iya, Al-Miftah namanya Pak Ali. Al-Miftah ini berapa tahun biasanya Pak Kiai untuk sistem ini Pak Kiai? Ini kalau 1 tahun sudah hebat Pak Aliman. Ini ukuran tergantung dari kecerdasan masing-masing. Ada yang 1 bulan itu sudah bisa Pak. Dari cepatnya menghafal dan juga tangkasnya dalam apa yang telah diberi bimbingan oleh seorang pembimbing gitu. Ya. Pak Kiai, kalau model semacam ini sebetulnya kalau di zaman saya dulu ini mukjizat, ini laduni katanya kalau begini. Ternyata ini bisa apa namanya secara kasabiah ya Pak Kiai ya. Ada sistem dan metodologinya ternyata Pak Kiai. Pak Kiai coba jelaskan tentang masalah ini. Masalah apa namanya sistem Al-Miftah yang diajarkan di Al-Miftah ini Pak Kiai, dan sekarang sebetulnya sudah berapa santri yang sudah mengikuti sistem pengajaran baca kitab cepat ala Isidogori yang diduplikasi oleh Al-Anwar Paterman Modung ini Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Oke. Memang program Al-Miftah ini adalah program unggulan di Pondok Pesantren Sidogiri, tetapi kemudian semua yang berafiliasi kepada Pondok Pesantren Sidogiri diberi kewenangan dan langsung diterjunkan tim pengajar dari Pondok Pesantren Sidogiri Pak Ali. Nah, di sini pun juga teman-teman yang memiliki kemampuan di atas rata-rata kita prioritaskan masuk ke situ. Jadi ada yang memang mereka 1 bulan itu sudah bisa, dan dicoba baca Fathul Qorib itu sudah bisa kitab gundulan Pak Ali. Gitulah. Jadi Fathul Qorib itu sudah bisa. 1 bulan itu ada yang bisa. Kalau saya dulu 3 tahun Pak Kiai masih belajar Mukhtasar dulu, Iqrob dulu, akeh jerengke, nggak paham lagi. Ini 1 bulan luar biasa, ini mukjizat Pak Kiai kalau gini. Lanjut Pak Kiai, ini menarik Pak Kiai, ini menarik. Oke. Tapi yang rata-rata bisa 1/2 tahun itu baru bisa Pak Aliman gitu. Tapi yang cerdas memang luar biasa, 1 bulan itu ada yang sukses seperti itu. Jadi kalau kami coba itu kan 10 orang, dari 10 itu kemudian tersaring menjadi 4 ini sudah hebat, yang 4. Jadi selebihnya kemudian ikut program yang setelah itu. Pak Kiai, saya tertarik dengan urusan ini. Saya tertarik karena saya sendiri sebetulnya kepingin banget untuk bisa baca kitab gundul itu. Sekarang sudah mulai hilang Pak Kiai soalnya. Ini informasinya Pak Kiai, ini diniyah ini sejak tahun berapa? Tadi lupa Pak Kiai. Tahun yang apa Pak Liman? Yang Al-Miftah ini. Al-Miftah ini. Al-Miftah ini aduh lupa saya. Ini memang dari Sidogiri. Kalau tidak keliru itu 4-5 tahun sudah pakai program ini Pak. Oke. Iya dari sekarang. 4-5 tahun sampai sekarang ada penjelasan dan cerita dari Pak Kiai bahwa ada yang 1 bulan bisa, kalau cerdas, kalau rata-rata itu 6 bulan. Sehingga pemirsa dan juga masyarakat Madura khususnya sekitar Modung dan lain-lain, kalau ingin cepat bisa membaca kitab kuning, ini tidak perlu untuk menunggu sampai 3 tahun Pak Kiai. Kalau sudah 2 tahun, 1 tahun itu dipastikan bisa dengan metode ini Pak Kiai. Sudah, insya Allah kalau 1 tahun asal dia terus tidak putus asa dan bergelut di Al-Miftah ini, dan programnya berikut adalah khusus yang lebih fokus kepada pembelajaran kitab dalam penerapan Al-Miftahnya ini, insya Allah 1 tahun itu sudah standar apapun ini sudah bisa Pak. Insya Allah Pak Kiai. Dari pengalaman yang ada dan juga yang sudah dijalani di Al-Anwar Pak Kiai ya. Iya begitu. Ya. Ini luar biasa pemirsa. Yang kemudian menjadi kendala Pak Liman adalah ketika mereka di bawah standar maksa ikut,
kemudian di pertengahan jalan mereka tidak kuat dengan doktrin-doktrin dan juga bimbingan-bimbingan yang harus dilakukan, ini kemudian pindah program itu, dari program itu. Nah ini yang kemudian tidak berhasil mereka. Tetapi mereka yang sabar, mengikuti apa yang menjadi tuntunan pembimbing, 1 tahun itu sudah bisa. Ya, ya. Artinya Pak Kiai, metode ini justru sudah banyak membuktikan melahirkan santri-santri yang mampu untuk baca kitab kuning secara cepat ya. Kalau saya dulu ukurannya kalau belum hafal Mukhtasar, belum hafal Imriti dan lain-lain gitu ya, untuk sebagai ilmu alat membaca kitab kuning itu sulit sekali ya. Bahkan ke Alfiyah kita harus paham. Kalau memang betul-betul sampai ke murodianya, kan harus paham itu Pak Kiai. Ini 1 bulan atau 1 tahun sudah bisa sampai ke muradnya ya Pak Kiai. Sampai ke muradnya Pak Kiai. Kalau 1 tahun itu sudah dengan muradnya Pak Liman. Wow, sudah paham betul nanti. Tadi Fathul Qorib dengan sudah paham semua itu. Ini luar biasa. Karena memang stressingnya itu kepada apa-apa yang lazim ada di kitab-kitab, khususnya kitab fikih itu sudah dipersiapkan semua dari segi maknai dan juga pengertiannya ini sudah di setel begitu Pak. Okay. Jadi kayak mohon maaf, umpama sebuah mobil umpamanya ini sudah siap semua, tinggal ngerantuk kemudian sudah tinggal jalan aja begitu. tinggal nyetater Pak Kiai gitu. Nyetater aja gitu. Pak Kiai kan kalau waktu saya kenal dulu dengan Pak Kiai kan tidak hanya berdiam diri di Petai Reman di Al-Anwar, sering keluar diskusi munadharah dengan para kiai-kiai lainnya, pesantren-pesantren lainnya yang memakai model semacam ini untuk di Madura. Yang Kiai paham dan ketahui di mana saja Pak Kiai? Sebenarnya banyak Pak Liman, yang khususnya mereka yang berafiliasi kepada pesantren Sidogiri gitu. Kami kan ranting atau cabang dari Pondok Pesantren Sidogiri di bidang diniyahnya ini. Bahkan kami nomor 10. Entah di Madura ini ada mungkin sekitar puluhan lah Pak Liman. Sampai ada 30 lebih lah mungkin dari Bangkalan sampai Sumeneb mungkin ya. Oh, Semadura. Tapi ya enggak banyak juga kalau Semadura Pak Kiai, kan pesantren di Madura ini ebuan Pak Kiai. Pesantren di Madura ebuan, kalau masih puluhan ini berarti yang menduplikasi tentang metodologi baca kitab dengan metode Al-Miftah ini untuk di Modung Pak Terman itu sekitar nomor 10-an Pak Kiai. Ini 4 tahun berjalan Pak Kiai. 4 tahun berjalan. Berarti ini kan belum banyak orang yang tahu ini Pak Kiai. Artinya belum banyak orang yang ngerti bahwa di situ ada penyediaan pembelajaran ya kepada santri yang semacam itu Pak Kiai. Ini menarik Pak Kiai. Mudah-mudahan ini banyak orang yang memantau ini Pak Kiai. Selanjutnya yang lebih menarik lagi, ini sudah masih 23 tahun, pembinanya muda lagi. Ini masih paling kakak saya 2 atau 4 tahun ya, tidak terlalu jauh Pak Kiai dengan saya. Ini sudah luar biasa, sampai sudah masih ada perguruan tinggi lagi. Nah, untuk yang perguruan tinggi ini kan kebetulan sekarang kan banyak Pak Kiai orang-orang Madura yang sudah mulai sadar untuk melanjutkan pendidikannya. Apa yang bisa Pak Kiai sampaikan tentang masalah sekolah tinggi ilmu ekonomi Islam ini Pak Kiai? Kami berharap kepada semua masyarakat untuk berbondong-bondong masuk di STEBIA ini, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar, karena fasilitas yang telah kami sediakan cukup memadai dan kedua murah meriah, lagi pula dosen-dosennya juga dari berbagai perguruan tinggi, jebolan perguruan tinggi, bahkan dosen-dosennya juga sangat kompeten di dalamnya. Lagi pula sekarang ini dalam masa-masa pandemi ini memang sangat penting kita arahkan kepada sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam ini, karena ini menjanjikan ke depan Pak Liman untuk kemandirian seseorang dalam berumah tangga, tentunya akan bisa memanage ekonominya dalam keluarga sehingga tercapailah apa yang tidak kita inginkan, bahwa kadal fakru ayatuna kufra. Itu aja. Sehingga kalau dalam bidang ekonominya sudah menguasai, insya Allah kita akan jauh dari kekufuran gitu. Catatannya Islamnya ini catatannya Pak Kiai. Artinya tidak
tidak semua bisnis yang dilakukan, tidak semua apa namanya bisnis atau trading yang dilakukan itu betul-betul itu berlandaskan Islamnya ini yang penting. Karena sekarang itu banyak sekali Pak Kiai bisnis-bisnis yang menggiurkan, ternyata itu sebetulnya jauh dari nilai-nilai bisnis yang bercorak keislaman. Hanya untung saja gitu ya Pak Kiai yang dikejar, dan itu kan tidak baik buat kesehatan, spiritualitas dan keagamaan kita Pak Kiai. Ya, apalagi dari segi itu Pak Aliman, sekarang jangankan di negara-negara Islam kayak Indonesia dan lain sebagainya, di negara-negara yang non Muslim aja sekarang sudah buru-buru semua memberdayakan ekonomi Islam ini Pak, gitu. Karena memang ada hal yang tersirat yaitu barokah. Ya. NU banget, kalau sudah barokah ini NU banget. Ini yuk minuna bil ghaibi, tapi nyata dan dirasakan bagi Kiai. Ya betul. Artinya ketika kita sudah mengimani, meyakini dan juga mempercayai bahwa ada gerakan barokah di balik semua itu, maka hitung-hitungan untung rugi yang tidak bisa dinalar, tidak ada rumusnya, itu tidak menjadi penting, menjadi nomor satu. Kalau barokahnya ini yang apa namanya, yang mendasari orang itu bergerak, insya Allah itu akan nyata dan dirasakan, kan gitu Pak Kiai? Betul ya Pak. Ya. Betul. Pak Kiai, saya sebetulnya ingin banyak cerita dengan Pak Kiai hal-hal yang lain sebetulnya tentang berbagai macam, tapi ini nanti di kesempatan yang lain, karena Pak Kiai ini di samping memang menjadi pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar, juga banyak kiprahnya di sektor-sektor kehidupan masyarakat yang lainnya. Tapi itu nanti Pak Kiai, tapi biar pemirsa juga apa namanya penasaran Pak Kiai, sebetulnya Kiai Mukhlis Muhsin ini apa sih sebetulnya, bagaimana sih peran-perannya, apa pesantren kan tenaga enggak? Banyak lain kesibukan, kemasgulan yang lain yang sebetulnya tidak hanya di pesantren itu, meskipun itu 60% 70% kan di pesantren Pak Kiai. Lah masalah itunya nanti kita sandasan yang lain Pak Kiai, di waktu yang lain Pak Kiai. Nggih, terima kasih Pak Aliman. Pak Kiai, sebelum kita closing statement, silakan Pak Kiai barangkali mau apa yang mau disampaikan terkait dengan urusan pandemi, terkait dengan urusan Al-Anwar, terkait dengan urusan pendidikan. Silakan Pak Kiai sebagai closing statement dari Pak Kiai. Oke, pertama adalah Al-Anwar memang kami bercita-cita untuk mewadahi mereka-mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonominya, sehingga memang Al-Anwar kami persiapkan kepada mereka yang ingin masuk ke dalamnya, mereka yang tidak punya biaya. Kami siap dan bangga kami melayani masyarakat yang ada di bawah standar ekonominya. Inilah makanya terutama juga anak yatim, jika ada anak yatim yang memang tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan mondoknya, kami siap menampung dengan biaya gratis semuanya. Kemudian di masa-masa pandemi ini khususnya kami juga terus memberlakukan di pondok pesantren taat pada protokol kesehatan, dan kami himbau kepada masyarakat juga demikian agar wabah yang mendunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita rajin berdoa, berolahraga dan juga makan teratur supaya kita tetap sehat dan bugar. Demikian Pak Aliman. Amin. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya. Mohon maaf Pak Kiai ganggu Pak Kiai. Makanya saya tadi dapat dapat informasi Pak Kiai sudah siap. Saya di luar tadi sampai ke sini Pak. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf, dan terima kasih banyak Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang kita rasani ini dengan definisi yang baik Pak Kiai, bukan rasan definisi fitnah Pak Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat dan Al-Anwar akan terus maju dan bisa bisa membantu banyak orang dalam memberikan pelayanan pendidikan keagamaan di pesantren Al-Anwar Paterman Modung Kabupaten Bangkalan. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.